KPK? Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Dan bagi kami, dua barang itu tidak terkait sama sekali dengan perkara yang ditersangkakan. Jadi ini bagian dari mendramatisir penggeledahan. Kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan, kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Perlu diketahui teman-teman bahwa yang pertama, Mas Hasto Kristianto ini bukan penyelenggara negara. Yang kedua, dalam kasus Harun Masiku ini, apa yang dituduhkan kepada Mas Hasto Kristianto ini sudah diuji di persidangan melalui perkara Wahyu dan Tio yang sudah ingkrah dan juga perkara Saiful. Di dalam persidangan yang sudah diuji sampai tingkat kasasi, tidak ada satu bukti pun yang mengaitkan Mas Hasto dengan Harun Masiku. Halo, selamat malam pemirsa. Di penghujung tahun 2024, KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka atas kasus dugaan suap Harun Masiku yang bisa dikatakan sudah menjadi borok hukum negeri ini sejak tahun 2020. Langkah KPK berlanjut pada penggeledahan rumah Hasto di awal Januari yang kemudian memicu tudingan KPK tengah bermain drama. Hari ini, tepatnya siang tadi, Sekjen PDIP Hasto Kristianto datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung KPK. Usai 4 jam diperiksa, KPK menyatakan ternyata tidak menahan Hasto. Hasto meninggalkan gedung KPK dengan senyum yang merekah. Lantas, mampukah KPK menjawab keraguan publik dengan membuktikan independensi dan juga keberaniannya? Inilah top issue pada malam hari ini bersama saya Feni Malik dengan tema Hasto versus KPK di pusaran kasus Harun Masiku. Pemirsa, sebelum kita membahas lebih dalam mengapa kasus Hasto dan juga Harun Masiku ini masih terus berlarut-larut, saya akan paparkan kronologi perjalanan dari kasus Harun Masiku sejak awal mencuat di tahun 2020. Kita lihat, pertama, Harun Masiku adalah mantan calon legislatif atau caleg PDIP dari daerah pemilihan Sumatera Selatan pada pemilu legislatif 2019 yang memperoleh suara terbanyak kelima. Sementara perolehan suara terbanyak diraih oleh caleg Nazarudin Kemas. Namun naasnya Nazarudin Kemas meninggal dunia sebelum hari H pemungutan suara. Kemudian saat rekapitulasi, KPU menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak kedua. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pengganti caleg yang meninggal adalah caleg yang memperoleh suara terbanyak kedua dari partai dan dapil yang sama. Dan yang muncul adalah Rizky Aprilia. Sayangnya PDIP malah mengajukan nama Harun Masiku sebagai pengganti Nazarudin. PDIP kemudian menggugat pasal 54 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara ke Mahkamah Agung. Juli 2019 MA mengabulkan gugatan itu sehingga tidak lagi berdasarkan suara kedua terbanyak, namun ditentukan oleh partai politik. Tetapi KPU tetap berpegang pada keputusannya dan tetap memberikan kursi kepada Rizky Aprilia.
Beberapa cara dilakukan oleh PDIP supaya Harun menjadi anggota DPR. Mulai dari mengajukan surat penetapan caleg ke KPU hingga Harun yang berusaha mengirimkan dokumen dan juga fatwa ke komisioner KPU waktu itu, Wahyu Setiawan. Wahyu menerima dokumen dan fatwa milik Harun dari Agustianti Tio Fridelina, mantan anggota Bawaslu 2008-2012. Setelah mendapatkan berkas ini dari staf sekretariat DPP PDIP, Saiful, kemudian Wahyu menyanggupi proses penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antar waktu atau PAW. Dengan syarat adanya pembayaran suap senilai 900 juta rupiah. Permintaan Wahyu kemudian disanggupi oleh Harun Masiku. Uang sebesar 850 juta diberikan kepada Wahyu melalui Saiful pada akhir Desember 2019. Lalu Wahyu kembali menerima uang sebesar 200 juta rupiah di pertengahan Desember dan 400 juta rupiah di akhir Desember 2019 lewat Agustiani Tio Fridelina. Namun rencananya tidak berjalan mulus sesuai yang diharapkan. KPU tetap bersikukuh menetapkan Rizky yang menjadi pengganti Nazarudin. Wahyu kembali menjanjikan Harun menggantikan Nazarudin melalui skema PAW dengan meminta sejumlah uang tambahan. 8 Januari 2020 aksinya terhenti karena ternyata Wahyu diciduk oleh KPK melalui OTT yang digelar di Jakarta, Depok dan juga Banyumas. Selang 1 hari usai penangkapan Wahyu, KPK menetapkan Harun Masiku sebagai tersangka. Namun Harun sudah terlebih dahulu kabur ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan sempat kembali ke Indonesia 1 hari kemudian. Ada rekaman CCTV Bandara Soekarno-Hatta yang menunjukkan Harun membawa tas dan meninggalkan bandara menggunakan taksi sebelum akhirnya dinyatakan menghilang. KPK sempat mengatakan jejak terakhir Harun terpantau di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK sesaat sebelum OTT Wahyu Setiawan, namun kemudian KPK kehilangan jejak. Hingga kini keberadaan Harun menjadi misteri, memantik kecurigaan publik terhadap lemahnya pengawasan. 29 Januari 2020 KPK memasukkan Harun ke dalam daftar buron. Dan sejak saat itu kasus Harun Masiku meredup seolah mangkrak. Namun 3 tahun berselang pada Juli 2023 Harun dikabarkan berada di Malaysia, Kamboja, bahkan bolak-balik ke Indonesia. Namun muncul dugaan Harun melakukan perjalanan keluar masuk Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM sempat menyangkal, namun kemudian mengakui keberadaannya setelah bukti kuat ditemukan. Kasus Harun Masiku kembali disorot di pertengahan Oktober 2023 saat Wahyu Setiawan dibebaskan bersyarat. 4 tahun mengendap dari 2020 ke 2024. KPK memeriksa 3 saksi yang diduga sebagai pihak yang membantu Harun bersembunyi pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2024. Hasto kemudian dipanggil KPK Senin 10 Juni 2024. Saat pemeriksaan, penyidik KPK mengambil ponsel dan juga buku catatan Hasto yang dibawa oleh asistennya Kusnadi yang saat itu tengah menunggu di lobi Gedung Merah Putih. Hal itu membuat PDIP protes. Berlanjut pada 6 Desember, KPK memperbarui daftar pencarian orang dan ternyata ada Harun Masiku masih di dalamnya, bahkan ada 4 foto terbaru dari Harun Masiku. 12 Desember 2024, Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri menyoroti kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristianto. Megawati mempertanyakan prosedur KPK dalam mendalami keterlibatan Sekjen PDIP. Megawati menyatakan akan datang ke KPK jika Hasto ditangkap. Berlanjut pada 18 Desember 2024, giliran mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli yang diperiksa oleh KPK. Berkaitan dengan kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP dan Menkumham saat itu. Upaya KPK berlanjut dengan menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Akhirnya sebagai tersangka 23 Desember 2024. KPK mencekal Hasto dan Yasona berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Di awal tahun ini, tahun 2025, tepatnya 7 Januari, KPK menggeledah 2 rumah Hasto Kristianto. Penyidik KPK diketahui menyita 1 USB flash drive dan 1 buku catatan milik Hasto, staf Hasto Kusnadi saat penggeledahan di Bekasi. Langkah KPK menggeledah rumah Hasto dituding sebagai bagian dari drama. Politisi dari PD Perjuangan Guntur Romli mengklaim tidak ada bukti penguat perkara dari penggeledahan yang dilakukan KPK di kediaman Hasto. Dan hari ini tanggal 13 Januari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Hasto menepati janjinya untuk memenuhi undangan pemeriksaan KPK.
Selama hampir sekitar 4 jam pemeriksaan perdana Sekjen PDI Perjuangan ini sebagai tersangka, ternyata Hasto tidak ditahan dan langsung meninggalkan gedung KPK. Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber mengenai Hasto versus KPK di pusaran kasus suap Harun Masiku. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, setelah saya menjelaskan kronologi dari kasusnya Hasto Kristianto, kemudian terkait dengan kasus suap Harun Masiku, di studio Metro TV saat ini sudah hadir Ketua DPP PDI Perjuangan, Bang Andreas Hugo Pereira. Bang Andreas, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Iya, senyumnya merekah mungkin karena Mas Hasto hari ini nggak ditahan ya. Banyak yang, wah ini kira-kira pakai jaket KPK, jaket oranye apa enggak nih? Tapi ternyata enggak. Nanti kita bahas kenapa alasannya dari hukum dan juga politik. Berikutnya di sebelah Bang Andreas ada pengamat politik Henry Satrio. Bang Henry, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Top Issue. Dan di sebelah kanan saya ada pakar hukum pidana Mbak Yenti Garnasi. Selamat malam Mbak Yenti. Selamat malam. Terima kasih. Dan satu lagi ada mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, saya tanya yang berkaitan langsung ya dari PDIP. Bang Andreas, tanggapan Bang Andreas mengenai perjalanan dari kasusnya Harun Masiku, ada pencekalan Yasona, bahkan Bu Mega juga mengeluarkan statement yang mengatakan akan datang loh jika Hasto ditangkap. Bagaimana sih PDIP melihat kasus yang akhirnya menjerat Sekjen PDIP yang hari ini jadi tersangka, tapi tidak ditahan? Ya, Afni, pertama saya sekarang tidak ketua DPP lagi gitu. Ya, saya politisi PDI Perjuangan. Jadi politisi PDI Perjuangan saja, baik. Ya, cuma saya juga ikut mengikuti kasus ini gitu. Jadi kalau ada drama tuh biasanya ada babak-babaknya. Ini udah babak di mana sih kalau kacamatanya PDIP ini udah babaknya mau ending apa masih panjang? Udah berapa tahun? Udah 4 tahun, saya ingat Bang tahun Andreas. 2020 tuh saya pertama yang datang ke sini untuk termasuk memberikan penjelasan soal ini. Tapi kalau kita lihat drama itu kan apa? Kisah cerita yang dipertunjukkan kan. Biasanya dia melibatkan ada emosinya, ada konfliknya, gitu, ada tragedinya di situ. Jadi ya saya kira benar juga kalau Afi bilang ini atau dibuat judul ini judul dramatisasi gitu kan. Yang main drama nih siapa? Ya kita di drama juga biasanya ada aktor-aktornya kan. Iya. Nah nggak tahu nih ada aktor yang lama, aktor yang menghilang, aktor protagonisnya, aktor antagonisnya. Oke. Tentu ada sutradaranya juga. Ngeri nih. Ada penulis skenario-nya juga, ada produsernya juga. Nih. Biasanya happy ending, Pak. Ini happy ending nggak kira-kira nih? Tapi kita nanti mungkin yang menarik itu mungkin produsernya yang menarik. Orang pengen tahu siapa sih sebenarnya produser dari drama ini. Orang pengen tahu siapa sih sebenarnya sutradara. Sutradara biasanya kelihatan gitu. Tapi kalau produser enggak ya? Biasanya produsernya biasanya ya produsernya juga ganti mungkin kan produsernya ganti. Jadi PDIP ngelihat ini sebagai drama gitu, Bang Andreas. PDI belum melihat, Alfi sudah tulis ini dalam bentuk sebagai karena kurang lebih rasanya kan kayak gitu. Dan ini masalahnya gini, ya mantan penyidik KPK bilang PDIP yang main dramanya, victimisasinya dari PDIP. Jadi kan ya biasanya kan media kan mengekspresikan apa yang ada di masyarakat kan. Iya. Jadi mungkin masyarakat juga melihat ini kayak drama aja, kita nonton tiap hari nonton drama. Nah pertanyaan, apakah persoalan hukum itu perlu didramatisasi gitu? Kan harusnya enggak ya kan? Ya enggak dong. Proses dong. Ya enggak dong. Kan hukum itu kan, Ibu Yenti nanti bicara, hukum itu kan bicara soal fakta, soal fairness, soal bagaimana menegakkan keadilan. Masa kita main drama di dalam hukum? Bahaya kalau kita main drama di dalam hukum. Bisa nggak kalau saya tarik kesimpulan bahwa kemudian
Hasto ini menjadi korban dari drama permainan dalam hukum ini? Ya itu tadi makanya peran antagonis mungkin Nggak, yang saya nunggu Bang Andreas yang ngomong, jangan saya yang ngomong dong. dia gebuk-gebukin gitu kan. Tapi ya itu tergantung daya tahan gitu kan, bagaimana berperan di dalam situasi seperti ini. Di dalam drama itu kalau memang ini drama kan. Atau mungkin Daya tahannya Hasto dalam drama ini dan PDIP menurut Bang Andreas gimana? ya lihat aja sampai pertunjukan drama ini sampai di mana gitu kan. Tapi kalau Hasto kan mengikuti semua proses ini, dia taat hukum dan dia mengikuti secara serius gitu. Di dalam kan kita lihat kan bagaimana proses itu dari sekian lama sampai sekarang dan tadi. Nggak selesai. Yang main drama tuh siapa, Afi? Justru ini kan menjadi pertanyaan siapa sutradaranya di sini? Siapa produsernya? Jadi PDIP melihat bahwa ini yang terjadi murni bukan kasus hukum, ada campur tangan politik di situ. Ya kurang lebih seperti itu kan, seperti banyak yang ditanggapi orang juga gitu kan. Tapi kok bisa? Pertanyaan yang lebih penting itu apakah ini proses yang fair atau tidak gitu. Oke. Kalau ditanya gitu kan berarti rasanya enggak untuk PDIP dan Bang Andreas. Kita tanya dulu sebagai pengalaman dan sebagai mantan penyidik KPK, Mas Yudi. Ya. Menjawab tadi pertanyaan Bang Andreas bahwa menurut Mas Yudi, apakah proses yang berjalan kasus Harun Masiku, ada pencekalan Yasona, bahkan juga atau dicekal tersangka dan lain-lain itu apakah benar ada sutradaranya atau KPK benar-benar menegakkan proses hukum yang berkeadilan? Ya sebenarnya kan semua itu bisa diuji ya, mulai dari ujian dari di internalnya KPK sendiri, kemudian juga diuji dari tersangka ya. Namun tadi saya katakan bahwa pembelaan bagi tersangka kan bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, baik dengan bidang hukum, dan itu sudah akan dilakukan ya pra-peradilan ya, ataupun ya pembelaan terkait dengan bahwa ini bisa jadi kriminalisasi dan sebagainya. Saya pikir itu tidak jadi masalah pembela media dan sebagainya. Yang paling penting adalah KPK tetap tegak lurus kalau bahasanya. Jadi ini KPK tegak lurus gak nih? Ya harusnya tegak lurus dalam artian bahwa menjalankan secara proper. Namun saya hari ini ketika Pak Hugo menjelaskan tentang drama ya, saya melihat bahwa hari ini terjadi anti klimaks. Di mana anti klimaksnya menurut Mas Yudi? Ketika ya Dengan tidak KPK ditanya, Mas yang Hasto. seharusnya biasanya lah ketika melakukan pemanggilan tersangka, artinya pemanggilan tersangka itu kan terkait dengan kasus suap ya. Ini kan berbeda dengan kerugian keuangan negara. Ketika memanggil kasus suap, kita tahu bahwa dalam kasus suap dan Pak Hasto pun ada perintangan penyidikan. Itu biasanya penyidik berarti sudah akan merampungkan berkas. Kita tidak berbicara bahwa ada alasan objektif, ada alasan subjektif ya. Tetapi lebih kepada alasan teknis ya, bahwa ngapain Anda memeriksa tersangka ya, kemudian tidak ditahan, malah dipulangkan. Ya kan, ini kan jadi pertanyaan saya yang paling menarik sampai saat ini, bahwa ketika melakukan penahanan tentu di situ ada peran penyidik ya, karena itu kewenangan mereka, tapi tidak bisa dipungkiri juga pimpinan harus mengeluarkan surat perintah penahanan. Nggak bisa penyidiknya sendiri ya saya menahan Anda, enggak, karena memang di KPK proper. Nah saat ini ketika misalnya terjadi, misalnya kita lihat ada perbedaan ketika Pak Hasto diperiksa sebagai tersangka, beliau benar kata Pak Hugo, saya melihat memang memenuhi ya semuanya, termasuk tadi hari ini jadi tersangka datang ya. Kemarin kan nggak datang karena minta penjadwalan, dan saya melihat bahwa kok jadi ada beda gitu ya, bahwa sebelumnya saya dengan ngelihat diskusi ya dengan teman-teman itu garang-garang banget loh, wah KPK-nya garang, enggak apa namanya isu-isu yang disampaikan itu garang sekali gitu kan. Ini KPK edisinya Pak Jokowi misalnya, ini ada titipan, ini ada ini gitu. Tapi kalau sekarang udah mulai agak adem gitu kan. Pak Hugo ya drama dan sebagainya kan sebenarnya sebelumnya lebih keras gitu kemarin. Ini menurut saya kan sangat menarik. Ya KPK juga bijak gitu kan. Akhirnya nggak menahan. Kemudian benar, ketika KPK nggak menahan, saya merasa bahwa ini mereka melakukan momentum gitu. Wah, udah nggak perlu tahan. Nah, kalau tahan pasti akan lebih membara gitu kan. Tentu akan kontraproduktif, kan kita mau negakin hukum, bukan mengincar orang. Nah, sekarang ya saya pikir akhirnya perang sekarang akan ada di pra-peradilan, tetapi kan itu akhirnya hukum, dan semua yang terjadi terkait dengan masalah video, ya kan, masalah bahkan sampai ke Rusia, mungkin sekarang udah titiknya di Ukraina, perbatasan mungkin ya, itu akhirnya saya pikir akan hilang gitu kan. Nah, sekarang fokusnya adalah bagaimana timnya Pak Hasto ya bisa memenangkan pra-peradilan, dan KPK juga bisa memenangkan pra-peradilan. Ini kan nanti akhirnya terjadi. Pertaruhannya kan di pra-peradilan ya. Itu semua terbuka.
Mas, aku mau tanya, apa kira-kira sebagai mantan penyidik, apa alasan yang mungkin bisa diberikan kepada publik ketika seorang tersangka, bahkan dikatakan dulu sebelumnya kayaknya panas banget ya antara KPK dan PDIP atau Hasto lah. Nah, kemudian tidak ditahan. Apa pertimbangan subjektif dan objektifnya? Ya, tadi internal dan eksternalnya. Tadi saya katakan ya, kita nafikan dulu alasan objektif dan subjektif. Tapi begitu KPK tadi mengatakan bahwa belum melakukan penahanan, belum ya, bahasanya adalah karena belum ada saksi-saksi lainnya bisa sebagainya, untuk apa? Tapi udah tersangka. Ya makanya untuk apa udah jadi tersangka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat loh, ketika ada pemeriksaan saksi-saksi, itu kan sifatnya adalah pertama menambah alat bukti. Yang kedua, memperkuat alat bukti yang sudah ada. Yang ketiga, mengembangkan perkara. Bukan permasalahan ditahan atau tidak ditahan. Kan menarik. Ya kalau gitu ngapain memanggil Pak Hasto? Kalau saya bilang ngapain manggil nanti di ujung, karena ketika semuanya udah terkumpul. Betul, gitu dan ya. KPK ketika misalnya tersangka korupsi di KPK nggak mungkin tidak ditahan. Seperti itu. Ini ada apa? Dan KPK seolah-olah membiarkan ada pertarungan di pra-peradilan. Sebelumnya pikiran kalau misalnya ada pra-peradilan, kita akan segera melengkapi berkas sehingga ketika ada pra-peradilan kita sudah melakukan dakwaan sehingga gugur pra-peradilannya. Ini benar-benar aneh juga. Jadi ketika Pak Hugo mengatakan ada drama dan sebagainya, ketika dikatakan kebetulan kok kebetulan banget gitu. Gitu. Tapi kan kita tuh nggak ada kebetulan gitu. Bukan kebetulan. Oke, baik. Saya minta ke Mbak Yanti sebelum saya ke Bang Henry Satrio ini pasti udah siap menyiapkan penjelasan kok ada kebetulan, drama yang berbabak, nggak selesai-selesai ya kan. Kemudian tiba-tiba adem dan melunak, ada apa? Tapi saya mau meminta tanggapan dari Mbak Yanti. Mbak Yanti, apa iya gitu kayak penjelasannya Mas Yudi tadi, sudah tersangka, lama banget kasusnya berliku-liku ya kan, tapi ternyata nggak ditahan. Apakah bisa Anda katakan juga ini anti klimaks? Iya, kalau bagi masyarakat yang tadi babak itu perasaan masyarakat itu babak belur ini kita ya. Kemarin kan dipermainkan ya oleh politik dan hukum ya, dipermainkan, kemudian ada desakan. Ya desakan dengan perasaan keadilan masyarakat akhirnya tersangka. Begitu tersangka pasti bayangan masyarakat adalah ditahan. Apalagi ini adalah tidak ada kerugian negara. Suap menyuap kan bagi kita adalah suap menyuap di Indonesia itu dua-duanya dipidana. Ya kan dipidana. Ini kan yang menerima suap sudah dipidana. Lalu yang menyuap siapa? Lalu bagaimana? Lalu penjelasan tentang ini itu siapa? Bagaimana? Kenyataannya perbuatannya terjadi bahwa Wahyu Setiawan itu menerima suap. Yang menyuap siapa? Apakah hanya sekedar Harun Masiku? Kemudian 2020 dari internal dan sudah mulailah muncul di masyarakat ya, sebagai kontrol masyarakat bolehlah saya mengatakan, tidak boleh mengatakan bahwa itu kan omong-omongan di luar, ya tidak lah, masyarakat kan kontrol ya, bahwa katanya waktu itu sudah mulai akan menuju ke mengerucutlah gitu ya, mengerucutlah akan ada yang lain selain Harun Masiku itu. Dan kemudian kita juga bingung ya kalau memang lari di PT IKA gitu ya. Saya sering ke PT IKA juga ya, rasanya nggak pernah ketemu kayaknya sama Harun Masiku ya. belum tapi PT IKA itu masuk dan keluar itu kan memang masuk akal lah gitu ya. Jadi banyak hal lah ini yang menjadi menjadi hutangnya para politisi, penegak hukum. Politisi itu juga politisi ya. Politisi itu apa sih, yang mengerti politik atau harus berpolitik, saya nggak tahu ya. Itu kan menurut saya mengobok-obok hukum juga ya. Hukum ini dijadikan komoditas untuk bagaimana sih maunya politik itu. Apakah itu yang dia katakan sebagai drama tadi? Tapi bagi kita adalah sudah ada kok produk hukumnya, yaitu putusan Wahyu Setiawan, bahkan sudah bebas bersyarat gitu kan. Lah kita menunggu ini. Ini kan sudah dijeda 5 tahun, tidak ada, tiba-tiba muncul lagi. Nah, kalau bagi kita dramanya di situ. Yang drama ya ini antara politik dan orang berpolitik dan KPK. Jadi proses hukum ini nggak murni hukum. Anda juga setuju bahwa ada campur tangan politik dalam proses yang berjalan? Saya merasa gini, tapi beda dengan Bang Andreas ya. Bang Andreas kan melihat dramanya adalah mendramatisir agar Pak Hasto jadi tersangka. Pasti begitu kan? Kalau sekarang saya posisinya karena sudah jadi tersangka, KPK itu kan lembaga punyanya masyarakat. Yang namanya sudah tersangka dan itu kasusnya suap menyuap, harusnya pemikirannya adalah secepat mungkin, tahan langsung maju. Nanti tinggal pengadilan, bertempur di pengadilan, argumentasi lawyer dan barang, dan untuk Pak Hasto lebih baik kalau memang tidak terbukti kan bebas gitu kan. Dan ada pernyataan bahwa ada keinginan KPK menunggu dulu pra peradilan, itu kebalik sekali ya. Itu nggak ada urusannya.
KPK harusnya jalan terus aja gitu kan? Iya, jalan terus aja. Justru yang berpikir tuh justru yang pra peradilan. Jangan sampai pra peradilan ini belum selesai, ini udah meluncur. Ini sekarang dibalik. Tolong ini tunggu dulu ini. Ini kan kebalik semua. Ya saya terus terang aja. Bisa kelihatan nggak sebagai pakar hukum, bisa kelihatan nggak ujung dramanya ini kalau dari kacamata hukumnya bagaimana? Pra peradilan gitu, siapa yang akan menang? Ya sekarang dua-duanya KPK ini kan dari pihak pemerintah negara negara. Karena kalau di sana kan biasanya penuntut itu adalah state ya, KPK. KPK itu melindungi kepentingan kita masyarakat. Dia harus firm betul memenangkan pra peradilan ini tidak dimenangkan oleh lawan, oleh tersangka. Karena kalau tersangka ini menang pra peradilannya, ya KPK hancur berarti lagi namanya. gugur kan kasus status tersangkanya? Oh tidak. Ya gugur, tapi kan KPK masih bisa. Ketika pra peradilannya itu kalah kan masih tetap bisa kan. Misalnya nanti pra peradilannya itu apa itu ini penetapan tersangka pastinya ya kan banyak ya. Penetapan tersangka pra peradilan itu kan alasannya macam-macam, bukan hanya penetapan tersangka. Jadi nggak tahu juga yang mana nih penetapan tersangka kelihatannya kan. Kalau tidak ya gugur, tapi bukan berarti tidak bisa ditersangkakan lagi. Kalau kayak gitu berarti babaknya masih belum selesai juga. Masih babak lagi. Masih lanjut. Kita akan tanya lebih jauh. Bang Hendra Satria nanti bisa menjelaskan ada nggak sih poin hukumnya, terutama juga yang menarik adalah statement dari Bu Mega yang mengatakan mengapa KPK hanya mengejar Hasto padahal banyak kasus hukum lain di KPK. Kami ulasannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami. Ya, baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan, sebelum kita memberikan komentar, saya ingin memutarkan statement Ibu Megawati, Ketua Umum dari PDIP saat HUT PDIP berkaitan dengan status tersangka dari sekjennya Hasto Kristianto. Masa nggak ada kerjaan lain? Hah? Yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Pak Hasto gue. Ayo wartawan, tulis itu. Karena sebenarnya kan banyak yang malah udah tersangka. Tapi menang we. Aku udah kalau tiap hari buka koran mungkin ada tambahan. Gak ada. Tadi aja sebelum kesini yang ngono. Kali-kali sopo ngono yang rentep-rentep iku lho kan akeh. Ntar kalau saya ngomong katanya saya ini tidak tidak sopan. Masa kalian gitu takut? Sebenarnya takut tuh apa tuh? Saya kan udah ngomong tuh ilusi. Baik. Bang Hensat, bagaimana membaca statement dari Ibu Mega yang sama-sama tadi kita simak bahwa Hasto mulu, kan kasusnya banyak yang lain, banyak yang tersangka gitu kata Ibu Mega. Iya, apa yang dikatakan Bu Mega itu kan sebetulnya saat ini rakyat sedang dihadapkan dengan kenyataan. Ya begitulah pelaksanaan hukum di Indonesia. Ada yang katanya diancam suruh lengser dari ketua umum, kemudian sampai hari ini juga masih menjabat, menteri pula kan. Terus kemarin juga sebetulnya Pak Hasto di salah satu media nasional itu juga mengatakan, saya oke aja kalau harus berhenti dari Sekjen PDI Perjuangan asal kasusnya berhenti. Iya. Jadi memang selalu ada tawar-menawar dalam kasus yang melibatkan petinggi negara. Dan terus kemudian yang juga menarik kan saling sandra antara pihak A dan pihak B, gitu ya. Kalau saya katakan ini antara mantan penguasa dengan penguasa yang sama-sama pegang kartu truf. Kalau Anda begini nanti saya buka loh. Kalau Anda saya buka nanti saya begini lagi loh. Nah, masalahnya adalah kalau buka-bukaan kartu truf itu hanya bisa terjadi di ujung kompetisi, di ujung pertandingan. Kalau di awal-awal begini nggak mungkin kartu trufnya dibuka. Nah, masalahnya kapan kartu trufnya mau dibuka? Nah, balik lagi dengan kenyataan tadi. Kan masyarakat dipertontonkan. Ya. Ini case sudah lama banget gitu. Terus kemudian tiba-tiba diangkat. Tapi si Harun Masiku juga belum ketangkep. Iya. Nah, itu kan kenyataan yang selanjutnya tuh. Katanya terpantau oleh KPK. Anda percaya nggak? Masih dipantau oleh KPK gitu. Nah itu. Dipantau tapi nggak ditangkap. Kan dibilang seminggu kemudian harus sudah ditangkap. Seminggu kemudian mau dibawa ke Indonesia tapi nggak udah tahun baru nggak nyampe daerah juga gitu. Kalau ngomong terus ralat kan enak aja gitu. Ya kan lagi-lagi pertanyaan rakyat itu ini masih ada di bumi atau tidak nih orang ini kan? Nah tapi balik lagi ke kenyataan tadi. Ya. Jadi rakyat kembali disuguhkan dengan kenyataan-kenyataan bahwa idealnya hukum tidak dicampur adukan dengan politik, tapi kelihatannya di beberapa kasus
itu tercampur aduk gitu. Hukum diselesaikan dengan politik, politik diselesaikan dengan hukum. Dan sebetulnya kalau untuk PDI Perjuangan ini agak lucu kalau kemudian masalah politik masuk ke hukum, karena sepengetahuan saya, nanti silakan Bang Andreas dikoreksi, sejak zaman Orde Baru itu Ibu Mega itu selalu mengambil langkah hukum bila ada kasus-kasus atau ketegangan-ketegangan yang melibatkan dirinya atau PDI Perjuangan. Jadi dia tidak pernah mengambil langkah politik gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi masyarakat dihadapkan dengan kenyataan. Kemarin Ibu Mega berbincang atau mengungkapkan beberapa fakta selain yang disampaikan oleh Metro TV tadi kita putarkan tentang masih ada kok yang lain, dan masyarakat juga tahu yang lain itu siapa. Tapi kan ada juga pernyataan yang terima kasih Pak Prabowo. Iya. Terus kemudian Pak Basarah, Kalau terima kasih itu urusannya iya, dengan beda. TAP MPR. Nah terus kemudian Pak Basarah bilang, Pak Soekarno. ya Iya. Pak Basarah bilang juga siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Prabowo. Iya. Jadi kalau kemudian rakyat mencoba merunut-runutkan, menyambung-nyambungkan, ya akhirnya inilah kenyataan yang didapatkan. Kan berbagai kenyataan itu selalu disajikan. Yang tadi yang sandra-sandraan itu sudah. Terus kemudian ada pamannya salah satu orang luar biasa di Indonesia. Terus angka pra-peradilan menang. Itu kan semua adalah kenyataan. 300 triliun, 6,5 tahun penjara. Itu adalah kenyataan lagi gitu. Oke. Itulah saat ini masyarakat menghadapi kenyataan-kenyataan itu. Menurut Anda sesuai tadi Mas Yudi bilang bahwa ini udah seakan-akan udah ada yang lebih bijak, udah yang lebih melunak gitu. Ada bargain nggak? Tawar-menawar. Tadi kan Anda mengatakan tawar-menawar. Jadi tawar-menawarnya apa nih bacaan Anda? Oh bukan tawar-menawar, yang saya katakan itu saling sandra. Malah saling sandra? Menyandra itu kan. Oke. Awas ya, saya udah punya nih dokumennya dari Rusia, sampai hari ini juga kita nggak tahu dokumennya Bener apa apa. enggak? Oke. Begini loh, saya tadi ya ingin menggarisbawahi bahwa kalau PDI Perjuangan, biasanya langkah yang diambil adalah langkah hukum. Hasto berkali-kali mengatakan bahwa saya siap mengikuti proses hukum. Ya udah dilaksanakan aja proses hukumnya. Iya, jalan aja kan sudah berjalan. Sampai bawa pengacara satu bus loh, katanya 50 hari ini, 1.000 atau yang mendukung Mas Hasto. Itulah makanya. Sekarang kan pertanyaannya dramanya mau sampai mana? Kalau tadi Afi kan nanya ke Mas Yudi, ini kira-kira sampai di mana? Ya ini bisa aja case-nya seperti kasus-kasus yang melibatkan petinggi selama ini. Peti es atau lanjut nih? Satu, menang di pra-peradilan, selesai case-nya. Atau yang kedua, ya gantung-gantung segantung-gantungnya aja kayak lagunya Melly Guslo itu kan, sampai kapan kau gantung cerita ini gitu. Udah kebaca Mbak sebagai pengamat politik Anda lihat? Kalau saya melihatnya sudah ada arah ke sana, karena kelihatannya memang saut-sautannya tidak di dalam ranah hukum, tapi saut-sautannya di dalam ranah politik. Lagi-lagi ya, kalau menurut saya ini juga satu hal lagi. Menurut saya sebaiknya ini tidak ditarik ke ranah institusi partai, karena jadi lebih besar nanti kasusnya kalau kemudian ini dianggap sebagai urusan partai, urusan partai politik. Kan dibilang kan berkaitan dengan sekjen kan. Iya. Tapi mau nggak mau kan yang tersangka sekarang sekjen partai loh. Oh iya, enggak, ini makanya PDI Perjuangan harusnya menolak juga kalau ini kemudian dibawa-bawa. Nggak ada statement itu kan? Nah makanya kecuali memang PDI Perjuangan memang ingin menjaga Mas Hasto. Which is itu normal-normal aja. Karena kan case awalnya itu kan yang sebenarnya sudah selesai kan, itu kan berkaitan dengan Pak Hasto yang sebagai sekjen kan, urusan sebenarnya juga urusan internal yang dijelaskan tadi, Afi jelaskan yang PAW dan lain-lain itu PAW tadi itu kan adalah tanggung jawab dia sebagai sekjen gitu. Makanya itu kok kenapa tiba-tiba ini tiba-tiba dibuka nah lagi, itu pertanyaan kenapa dibuka lagi gitu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Kalau saya menilainya khusus case ini, sekali lagi rakyat disuguhkan sebuah kenyataan yang ada di negeri ini. Ini beruntung ada Patrick Clifford. Beruntung juga ada kasus-kasus yang lain. Isu ya? Sehingga kemana-mana isunya. Kalau nggak ada lagi mungkin isu besar, lebih intens pemberitaan dari Mas Hasto gitu menurut Anda? Ya akan lebih intens. Ini kan ada Clifford, ada RI 36 lah, segala macam gitu-gitu. Jadi ini tuh seperti hal yang ya udah kita tunggu saja. Kalau kemudian misalnya, tadi Mas Yudi, kalau udah tersangkakan, kenapa mesti keluar lagi? Lah, saya juga bingung. Sebagai orang politik, akademisi politik, komunikasi politik, saya pikir juga selesai. Tapi kan begitu keluar,
harusnya juga selesai. Artinya selesai apa? Nggak ada lagi pemanggilan. Udah dong. Udah selesai dong. Tapi akan jadi lucu kalau ada pemanggilan berikutnya. Lah iya ya, Oke. gimana? Saya juga bingung juga tuh. Itu gimana? Oke, tuh? baik. Menurut Mas Yudi gimana, Mas Yudi? Kalau saya baca tadi konversinya KPK kan mereka mengatakan pra peradilan tidak mengganggu penyidikan. Artinya bisa dipanggil lagi Kapanpun. Pak Hasto lah. Karena tadi aja kita melihat, oke, kubunya Pak Hasto pasti medianya berapa ratus media tadi kan, live gitu kan. Nah, nanti kemudian ketika dipanggil lagi, ini kan menarik, ya kan. Nah, itu pertama. Tapi sebelumnya tentu saya harus menjelaskan bahwa terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik, saya yakin bahwa mereka berintegritas untuk bahwa alat buktinya ada. Ya, artinya tidak akan ada rekayasa. Oke. Ya, tidak akan ada misalnya keterangan saksi diada-adakan. Oke. Ketika memang ada bukti baru pasti ada bukti baru. Sekarang kan permasalahannya adalah bagaimana penuntasan kasus ini. Saya sepakat dengan Mas Hensat ya. Iya. Misalnya ternyata ya udah tersangka lah kayak Firly udah 1 tahun tersangka gitu Iya, kan. baik-baik aja kayaknya. Tapi kan going nowhere. Iya, Ya kan? nggak jalan kasusnya, nggak ditahan juga Ya, gitu. tapi maksudnya ya going nowhere kasusnya akhirnya apa? Penegakan hukum nggak ada, orang yang luntang lantung gitu kan. Dan kalau ini kan berbeda. Pak Hasto karena kan istilahnya sekjen gitu kan, partai besar gitu kan. Kalau misalnya ini nggak dituntaskan bagaimana dia? Apakah memang apa kasusnya akan tuntas atau kemudian didiamkan saja? Ini kan menarik, apalagi Dan ini buruk sebenarnya untuk buruk penegakan. sekali, apalagi Iya. nanti kalau kita lihat taruhlah awal Februari lah keputusannya. Kalau keputusannya ternyata menang, ya ternyata masih ada episode berikutnya. Gini, Mas, pertanyaan gampang nih. Ini sebetulnya emang layak naik nggak sih kasusnya? Lah, layak. Setelah 5 tahun selesai, kemudian yang lain Kalau layak naik, Kalau layak. layak, jelas Oke. kok. Nah, tapi kenapa baru sekarang gitu? Itu kan pertanyaan besar juga ya, tuh. itulah yang sedang dibongkar oleh penyidik KPK yang memeriksa. Jadi kasus kemarin-kemarin itu, gitu. yang membuat itu nggak bisa dibongkar siapa, Mas? Nah itu pertanyaannya. Nah itu tuh. Itu harus dipanggil tuh orang ya. Makanya maksud saya itulah kenyataan yang ada di negeri ini gitu. Kalau misalnya Bang Andreas Mungkin bilang nggak nih, sesuai pesanan. ya itu tanya Bang Andreas. Enggak, maksudnya produser itu kan maksudnya ada pesanan. Kalau itu ditanya ke saya, Iya. saya melihatnya Pesanan ini siapa? ada skenario Nah. pemesan karet 2 atau Iya. karet 3, karet 4, nggak tahu Oke, yang tuh. Sepedes apa nggak tahu tuh. Oke, Bang Andrea siapa sih? Ya, itulah itu yang perdebatan mana? ini kan menunjukkan bahwa peristiwa itu drama. Iya. Produsernya siapa? Sutradaranya siapa? Justru itu yang lebih menarik sekarang. Tapi PDIP udah tahu belum siapa? Justru itu yang lebih menarik. Justru itu kita ingin tahu. Nanti kemudian di end of the Game. story ini, penting tahu ini sebenarnya produsernya siapa ini. Tapi PDIP udah tahu siapa Ya sebenarnya. saya kira Cuman nggak mau ngomong aja. bayang-bayangan itu kan sudah kelihatan gitu. Udah disebut malah kemarin kompres kan Bang. Oke. KPK ini KPK edisinya Pak Jokowi kan begitu. Nah, apa bisa memang ada titipan dan pesanan target tertentu di KPK, Mbak Yenti? Nggak ada seperti itu ya. Lewat mana? Nggak boleh lah seperti itu kan bagi masyarakat. Saya nggak peduli ya dengan apa pembicaraan tentang politik tadi ya. Karena Iya. saya betul-betul ingin tegak lurus gitu ya. Hukum. Hukum. Dan ketika sudah ada tersangka, apalagi jangan ada dong KPK kok bijak. Nggak ada, penegak hukum tuh ya tegak lurus dan harusnya kokoh. Bukannya bijak. Bijak itu apa ya? Nggak ada itu. Kelenturan-kelenturan dalam penegakan hukum itu sebaiknya tidak. Karena ini korupsi kan. Korupsi. Jadi Iya. dan Luar ini biasa. juga saya sampaikan juga korupsi itu tidak harus ada kerugian negara. Ya. Nah itu dia harus ya, tidak harus diuntungkan juga, yang diuntungkan orang lain juga bisa. Ini kita harus edukasi pada masyarakat. Jangan sampai nanti ada tersangka mengatakan tidak ada 1 rupiah pun, terserah. Pokoknya ada kerugian negara yang diuntungkan orang lain bisa Ya, aja dia jadi ada tersangka. kasusnya gitu kan, ada Iya, dia juga bisa jadi kejadiannya, tersangka. Jadi betul. harus seperti itu gitu Ya. supaya orang-orang yang ditersangkakan ini jangan-jangan memang tidak terlalu paham bahwa dia bisa kena masalah korupsi, tindak pidana korupsi karena dia merasa saya tidak menerima dan tidak ada Ya. kerugian negara. Tapi bagi negara ini ada kerugian yang amat sangat besar ya, bahwa penegakan hukum korupsi yang ditangani KPK ini tadi dikatakan Bang Andreas seperti drama. Kita nggak mau lihat. Kalau kita melihat dramanya ya 2, drama pertama kali ditanda. Yang bilang drama judul ini Iya. topik Artinya dari gini-gini. topik Iya, dari judul, tapi kan tadi Bang Andrea juga setuju. Kan dia acara ini kan Iya. Oke, baik. Jadi yang drama Sudah benar kan? Baik, Yang drama boleh itu yang cut dulu. mana? Baik, kita cut dulu. Kita akan lanjutkan diskusi ini. Termasuk juga ada statement dari Ahmad Basar yang mengatakan PDIP tidak mengambil sikap oposisi, berkomitmen bekerja sama meski tidak mendapatkan kadernya dalam kabinet. Apakah itu kemudian juga menjadi bagian tawar-menawar politik dalam sebuah kasus hukum? Ada juga wacana pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Prabowo. Usai jeda bisa kami bahas, tetaplah bersama kami.
Baik pemirsa, kami minta tanggapan dari Bang Andreas. Statement dari Ahmad Basarah yang tadi kami tampilkan mengatakan PDIP tidak mengambil sikap oposisi, berkomitmen bekerja sama meski tidak menempatkan kadernya dalam kabinet. Ini kira-kira ya banyak yang juga mencoba melihat ada nggak sih benang merahnya dengan tidak ditahannya Mas Hasto hari ini? Di dalam sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi memang. Itu dari periode zaman Pak SBY juga kita mengambil sikap seperti itu gitu. Kita berada di luar pemerintahan dan berperan sebagai partai penyimbang yang memberikan ya pada saat kita harus mengkritik, kita mengkritik. Karena memang di dalam sistem presiden, oposisi itu hanya di dalam sistem parlementarisme. Oke. Begitu. Sikap PDIP yang terkenal kritis Ya kita akan tetap seperti itu? Kita tetap kritis. Oke. Dan pemerintah juga perlu kritik itu gitu. Iya. Kalau tidak ada kritik dari pemerintah, yang lain di situ apakah tidak kritik? Dulu pada zaman Pak SBY justru emang kritik yang ada yang di dalam pemerintahan. Hari ini? Iya. Oke. Justru itu yang lebih berpura-pura di dalam proses pemerintahan. Tapi kalau dibilang PDIP melunak, membaca bahwa statement Mas Ahmad Basarah tadi itu bahwa itu kan sikap soal interpretasi, melunaknya PDIP itu enggak? interpretasi kan, interpretasi orang kan sah-sah aja gitu. Tapi soal sikap itu sikap secara konstitusional memang seperti itu dan kita taat pada konstitusi. Bahwa di dalam sistem presidensial. Jadi menyebutnya bukan oposisi karena sistem pemerintahan yang berbeda. Cari di literatur manapun di dalam sistem presidensial itu tidak mengenal oposisi. Tapi semua kan menunggu bahwa kemudian PDIP yang masih berada di luar partai, yang masih berada di luar koalisi akan seperti apa? Banyak juga loh harapan kepada PDIP supaya tetap kritis, tetap galak, menyoroti pemerintahan gitu. termasuk di dalam kabinet kan bukan cuma PDI Perjuangan gitu. Kenapa hanya menunggu PDI Perjuangan? Dan apa salahnya kalau PDI Perjuangan menyampaikan sikap seperti itu? Bukan bacaan bahwa PDIP mulai melunak atas kasus Hasto. Itu interpretasinya Afi aja. Karena saya nanya. Itu interpretasinya Afi Karena aja. nanya, boleh dong. Ini Ya kan kan? proses yang berjalan, kita tetap mengambil sikap. Baik. Itulah sikap bagaimana ya kita tidak ada di dalam pemerintahan, tapi kita konstruktif di dalam melihat persoalan kenegaraan. Bagaimana ya tetap kita dalam posisi sebagai bagian di dalam pemerintahan di DPR. Kita mengambil sikap untuk ya di mana wilayah kita harus didukung, mendukung, dan dikritik, di dalam sistem parlamentarisme tidak semua hal itu harus diopos gitu. Justru ada wilayah kerjasama, ada wilayah kita. Ini kan persoalan kita melihat bagaimana sistem pemerintahan di dalam sistem ketatanegaraan kita gitu. Jadi ya substansi sajalah penjelasannya normatif karena sesuai dengan tata negara. Mas Hensa, Anda membaca statement yang lain atau memang sama seperti jawabannya Bang Andreas? Enggak, kalau itu kan terserah PDI Perjuangan ya. Hanya menurut saya case ini emang kelewatan anehnya gitu. Maksud saya kelewatan anehnya itu udah selesai 5 tahun yang lalu, kemudian muncul, kemudian ada proses tersangka. Mas Hasto sudah berkali-kali bilang saya akan taat proses hukum. Dia datang ke KPK sebagai tersangka juga dia datang gitu ya. Terus kemudian ada drama saling sandraan dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya ini segera diselesaikan saja. Kalau memang Mas Hasto bersalah, hukum. Kalau memang tidak bersalah, ya sudah selesai, lepaskan. Sehingga apa? KPK bisa konsentrasi di yang lain itu. Seperti yang Bu Mega bilang, kasusnya masih banyak. Iya, KPK bisa urus yang lain juga kan. Ada yang jelas-jelas mengembalikan uang terus kemudian tetap jadi menteri lah segala macam kan. Maksud saya begini loh. Jangan kemudian rakyat dihadapkan pada kenyataan-kenyataan yang menyakitkan seperti ini. Tapi giliran negara butuh bantuan tuh mintanya ke rakyat kan. Butuh bantuan rakyat bayar pajak kan. Nah oleh karena itu tegakkanlah hukum setegak-tegaknya gitu. Iya, demi keadilan publik itu gitu. Iya betul. Wacana pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo yang kemudian muncul. Itu dari dulu kan udah ada wacana. Tapi kan belum kejadian. Akan terjadi nggak menurut Anda? Kalau akan terjadi, akan terjadi aja kan. Kan ada sekarang kan tergantung dari Ibu Mega mau masakin nasi goreng apa enggak kan, kemarin katanya begitu. Mungkin 2025 menunya beda. Enggak, maksud saya begini loh Afi. Kalau memang itu kejadian akan kejadian. Kan kita juga nggak tahu kalau mereka saling WA-an gitu. Nggak perlu ketemu ya. Halo Pak Praps di belakang gitu, gitu ya Bu ya. Mega, gila, apa kabar Pak Praps? Kan bisa aja begitu. Nggak harus kelihatan. Tapi maksud saya adalah jangan kemudian hukum dicampur adukan dengan politik. Baik. Dan politik juga jangan campur adukan dengan hukum. Kasihan kita yang melihat ini. Baik. Gitu ya. Sebenarnya jadi kalau menurut saya kita juga udah gerah, udah gemas ya. Atau juga kalau nggak bilang muak ya udah gemas gitu. Ayo dong selesaikan gitu. Nah, kita lanjut ke hukumnya ya, ke hukumnya nih ya. Nah, salah satu babak berikutnya ditentukan dari pra peradilan. Apa dampaknya jika bagi KPK jika ternyata pra peradilan yang diajukan Mas Hasto itu diterima?
Ya, tentu ini akan lagi menjadi sejarah buruk ya bagi KPK karena lagi-lagi kalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada pimpinan KPK bahwa sebenarnya apapun terjadi ketika tegak lurus mau diserang kanan, diserang kiri. Tapi kalau yang demi penting keadilan itu kalah gimana? Ya. Apakah KPK harus selalu menang? Pertanyaan. ya nggak harus kan sering kalah juga. Ya, gitu kan. makanya. Ya, Jadi itu hal yang biasa dan itu demi menang kalah keadilan. pra-peradilan itu. Kalau demi keadilan itu kalah ya itu. Ya itu fakta ya. Keadilan. Betul. Ya. Jadi yang penting adalah pimpinan KPK itu konsisten. Jangan kemudian ketika tidak konsisten, akhirnya investasinya beda-beda. Jadi ketika mau tersangkakan ini, kemudian wah itu politik, tapi kemudian membiarkan, gitu kan? Wah ternyata diintervensi sama yang A. Jadi semua mengintervensi KPK, gitu kan? Ini kan aneh. Pimpinan KPK 5, berbagai macam mata belakang. Ya kan harusnya. Bagi saya, kalau pimpinan KPK yang harus dijaga ini kan marwahnya KPK, hukum, aturan hukum harus tegakkan. Yang harus dijaga juga marwahnya keadilan itu, marwah hukum itu, bukan marwah KPK. Ya, marwah KPK. Keadilan publik itu yang harus dijaga, yang kepercayaan dijaga itu harus publik itu. keadilan terhadap rakyat. Kan Hak asasi manusia juga harus dijaga, harus dilakukan. Justru itu. Baik. Baik, Kalau Anda waktunya masih udah habis. bicara hanya KPK, Sebentar. Kalau Anda masih jadi penyidik KPK, butuh waktu berapa lama sebetulnya menemukan Harun Masiku? Wah, jangan nanya di saya dulu. Anda ini udah mantan. Karena Sebentar. saya kan belum dapat data-datanya. Oke, baik. Ya kan? Kurang lebih Misalnya. kesimpulan KPK. Ya, KPK harus tegak lurus dengan Baik. aturan. Ini kasih di Mbak Yanti udah. Itu aja. Silakan Silakan, 1 menit Mbak terakhir buat Mbak Yanti. Silakan Mbak Yanti. 1 menit terakhir. Mesti kita Iya. panjangin. Ya makanya tadi sejak awal saya nggak tahu yang drama yang sekarang ini ataukah memang betul drama sejak yang lalu ya, yang sudah berhenti 5 tahun kemudian muncul. Ya. Ataukah sekarang ketika sudah itu tersangka, kalau memang tidak ada ditahan karena memang belum kuat ya nggak usah dipanggil lagi kan? Iya. Artinya apa? Sekarang yang terjadi adalah pandangan masyarakat berkaitan dengan ketidakpercayaan baik kepada penegak hukum maupun maaf ya kepada perpolitikan. Ya. Karena bagi kami sudah berpolitik berpartai-partai tapi kemudian koalisi. Baik. Mengaku di luar tapi ternyata mendukung di dalam. Di Baik. dalam. Jadi saya pikir ini hukum ini benar-benar terjajah dengan Politik. dengan politik. Baik. Terima kasih banyak para narasumber. Yang kita inginkan adalah tadi mengulang statement dari narasumber bahwa publik ini ingin kembali percaya hukum adalah panglima. Nanti kita lihat babak berikutnya apakah peradilan akan diterima, pertemuan Megawati Prabowo juga akan terlaksana. Kita tunggu ujung dari proses Hasto di KPK. Pemirsa terima kasih banyak para narasumber. Pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Saya Afin Nurdin. Sampai jumpa. Metro TV,